Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana, udah pada sarapan kan ya sebelum datang ke sini? Oh, alhamdulillah kalau udah pada sarapan. Saya juga udah sih. Berarti sehat semua kan ya? Karena udah sarapan, berarti udah siap buat mengerjakan soal-soal. Ya sudah, sebelumnya perkenalkan, saya Citra Inianti dari Psikologi UNJ angkatan 2017. Di sini saya bermaksud sebagai instruktur rangkaian tes yang akan diselenggarakan selama beberapa menit ke depan atau mungkin beberapa jam ke depan. Nah, tes ini bertujuan untuk mengetahui bakat dan minat Anda semua yang ada di sini. Untuk prosedurnya, setiap tes memiliki prosedur tersendiri, jadi saya akan membacakan prosedur atau instruksi seiring berjalannya waktu. Untuk kerahasiaan, tenang saja, hanya saya, dosen saya, dan Anda sendiri yang mengetahui hasil tes yang telah Anda kerjakan itu. Nah, sampai sini apakah semuanya sudah paham? Oh, sudah paham. Berarti nggak ada pertanyaan kan ya? Berarti sudah bersedia kan kalau misalnya saya mulai instruksi tes pertama? Sudah, kita mulai saja. Apakah semuanya sudah mendapat kertas yang saya bagikan? Mungkin yang sudah mendapat kertasnya bisa langsung diisi identitasnya seperti nama, usia, dan lain sebagainya. Nah, sudah semua diisi. Oke, di tes yang pertama ini saya hanya akan memberikan waktu sebanyak 10 menit. Dalam waktu 10 menit ini, buatlah gambar-gambar atau benda-benda yang terbentuk dari pola-pola lingkaran yang ada di halaman pertama dan halaman kedua pada kertas tersebut. Bisa Anda lihat sendiri di situ. Nah, yang perlu Anda ketahui, ini lingkaran ini haruslah merupakan bagian dari gambar yang akan Anda buat. Jadi lingkaran ini bukanlah merupakan figurannya saja atau merupakan bingkainya saja. Jadi lingkaran ini tidak bolehnya berfungsi sebagai tepian atau bingkai dari gambar yang akan Anda buat. Kayak misalnya Anda gambar apa gitu, lambang, logo, motif-motif atau apa gitulah. Terus ini lingkarannya hanya sebagai bingkai, itu tadi kan tidak ada hubungannya dengan lingkaran, tidak relatable, itu tidak boleh. Dan lingkaran itu kan banyak lingkaran-lingkaran, di situ Anda boleh menggabungkan satu atau dua atau tiga, empat, sekreatif Anda. Lebih dari satu juga itu boleh. Jika Anda ingin membuat gambar dari lingkaran lebih dari satu, itu tidak apa-apa. Jadi dengan pensil Anda boleh membuat garis-garis di luarnya lingkaran atau di dalamnya lingkaran, sebebasnya Anda. Yang penting garis-garis, yang penting membentuk sebuah gambar yang Anda maksud. Nah, cobalah untuk membuat gambar yang unik dan tidak dibuat oleh orang lain. Nah, jika Anda sudah mulai menggambar gambar yang Anda maksud di lingkaran ini, Anda bisa menuliskan judul atau nama dari gambar tersebut. Kan Anda menggambar apa gitu. Nah, di sini tulis judulnya apa gitu. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, waktu pelaksanaan tesnya dimulai dari sekarang. Ya, waktunya habis. Silakan dikumpulkan. Tidak ada yang boleh mengerjakan lagi. Kumpulkan ke depan, nanti yang paling depan mengumpulkan ke saya. Sembari mengumpulkan, saya akan memberikan soal tes baru. Nah,
Bagi yang sudah menerima lembar jawaban, boleh diisi identitas saya terlebih dahulu. Dan lembar soal tidak boleh dibuka sebelum saya persilahkan. Sudah semua dapat? Kalau sudah semua, oke, kita ke persoalan yang pertama. Pada persoalan pertama ini terdiri dari 10 buah soal. Nah, dari 10 buah soal ini, saya akan membacakannya satu persatu. Dan saya hanya akan membacakan satu kali saja. Oleh sebab itu, hendaknya Anda semua mendengarkan dengan seksama dan segera menjawab setelah saya selesai menyebutkan soalnya. Jawaban yang dikehendaki ialah lengkap, jelas, dan singkat. Waktu yang digunakan terbatas. Oke. Langsung saja soal yang pertama. Dengarkan ya. Apa yang akan Anda lakukan kalau Anda menemukan sebuah amplop di jalan yang tertutup dan beralamat yang jelas serta berperangko baru yang cukup? Oke. Cukup. Soal kedua. Apa yang akan Anda lakukan kalau Anda sedang berada dalam gedung bioskop dan Anda adalah orang pertama yang melihat timbulnya permulaan kebakaran? Berhenti. Soal ketiga. Mengapa janji itu harus ditepati? Soal keempat, mengapa kita wajib membayar pajak? Ya, waktunya habis. Kita ke persoalan selanjutnya. Soalan selanjutnya ialah soal menyelesaikan kalimat dengan cara memilih satu dari 4 kata yang telah tersedia pada setiap jawaban Anda. Contoh, kanguru banyak terdapat di A. Hawaii, B. India, C. Sulawesi, atau D. Australia? Ya, benar, Australia. Nah, cara menjawabnya cukup mencoret satu kali saja silang dari bawah kiri ke atas kanan pada lembar jawaban Anda. Sudah paham? Oke, kita coba ke contoh soal yang kedua ya. Nah, contoh soal yang kedua. Ibu kota Republik Indonesia adalah Bandung, Bogor, Jakarta, atau Yogyakarta? Ya, benar, Jakarta. Silakan disilang sekali. Oke, sudah paham semua ya berarti. Nah, waktunya soal ini terdiri dari 40 soal. Waktu yang digunakan atau diberikan itu terbatas. Oleh karena itu, bekerjalah dengan cepat dan teliti. Dimulai dari sekarang. Waktu habis. Nah, kita beralih ke persoalan selanjutnya, yaitu persoalan bahasa. Anda akan disediakan 3 buah kata-kata dan Anda akan diminta untuk mencari kata keempat yang mana memiliki hubungan tertentu dengan kata ketiga, sama seperti hubungan kata pertama dengan kata kedua. Contoh ya. Contoh pertama, langit, titik 2 biru. Nah, sama dengannya, rumput, titik 2 sama dengan apa? Apakah putih, hijau, panas, atau terang? Ya, benar, hijau. Silang sekali. Ke contoh soal yang kedua. Nih, ikan sama dengan berenang, orang sama dengan ya berjalan. Bisa disilang
sekali. Ini kan ya kalau yang pertama ini kan langit warnanya biru, rumput warnanya hijau. Terus yang kedua, ikan itu cara bergeraknya itu dengan berenang. Terus orang cara bergeraknya dengan berjalan. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, soal ini terdiri dari 40 buah soal. Waktu yang diberikan terbatas, oleh karena itu bekerjalah dengan cepat dan teliti. Waktu mengerjakan dimulai dari sekarang. Waktunya habis. Oke. Jangan ada yang mengerjakan lagi ya. Kita ke persoalan selanjutnya. Nah, di persoalan ini, setiap kali Anda semua membaca pertanyaan soal, Anda akan diminta untuk membuat pernyataan dengan memilih salah satu dari 3 jawaban yang tersedia di bawahnya. Contohnya, mengapa pada musim liburan kita senang beristirahat di tempat yang sejuk? Apakah karena A, karena hal itu adalah hal mode, atau karena B, karena hal sejuk itu baik untuk kesehatan, atau karena C, karena kita harus menyokong hotel-hotel? Nah, dari 3 jawaban ini yang mana yang paling benar menurut Anda semua? Iya, benar ya. Yang B. Silang sekali ya. Nah, persoalan ini terdiri dari 20 buah soal. Waktu yang digunakan atau diberikan terbatas, oleh karena itu bekerjalah dengan cepat dan teliti. Dimulai dari sekarang. Waktunya habis. Oke, kita ke persoalan selanjutnya, yaitu persoalan berhitung. Nah, di situ terdapat soal-soal. Bacalah setiap soal dan langsung jawab setelah Anda membaca soal tersebut. Nah, hendaknya buku persoalan tidak boleh dicoret-coret atau ditulis-tulisi. Jika Anda membutuhkan ruang atau tempat untuk menghitung atau mencoret-coret, Anda bisa menggunakan tempat kosong pada lembar jawaban Anda. Nah, jadi terus jawaban yang dituliskan hanya angkanya saja. Contoh, berapakah jumlah 23 orang dan 8 orang? Jawabannya adalah, ya benar, 31. Jadi tulisnya nanti 31 saja, tidak perlu 31 orang. Untuk menghemat waktu juga. Nah, persoalan ini terdiri dari 20 soal. Waktu yang digunakan terbatas, oleh karena itu bekerjalah dengan cepat dan teliti. Dimulai dari sekarang. Oke, berhenti. Kita ke persoalan selanjutnya. Nah, pada persoalan ini Anda akan dihadapkan pada deret-deret angka. Nah, setiap deret ini mempunyai iramanya masing-masing. Dan setelah deret angka tersebut terdapat dua tempat yang kosong yang harus Anda isi sesuai dengan irama deret tersebut. Apakah sudah mengerti? Kita coba ke contoh soal dulu ya. Di sini yang deret pertama ada angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, titik-titik dan titik-titik. Kira-kira berapa? Angka berapa yang cocok ditaruh untuk di tempat yang kosong pertama dan tempat kosong kedua? Iya, benar. Angka 13 dan 15. Kenapa bisa begitu? Karena ini iramanya ditambah 2. Jadi 1 ke 3 itu ditambah 2, 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 7 tambah 2, seterusnya sampai 11 ditambah 2 adalah 13, 13 ditambah 2 adalah 15. Nah, kita coba ke contoh soal yang kedua. Di sini ada 2, 4, 8, 16,
32, 64. Lalu selanjutnya adalah iya benar, 128 sama berapa? 256. Sudah tahu kan ya kenapa bisa seperti ini? Ayo, jadi ini iramanya adalah dikali 2. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Begitu selanjutnya. 64 dikali 2 sama dengan 128. 128 dikali 2 sama dengan 256. Nah, jadi pada persoalan ini setiap deret angka bisa mempunyai irama yang berbeda. Bisa saja pertambahan, perkalian, atau pembagian. Nah, persoalan ini terdiri dari 30 buah soal. Waktu yang digunakan terbatas, oleh karena itu bekerjalah dengan cepat dan teliti. Waktu mengerjakan dimulai dari sekarang. Oke, cukup. Kita beralih ke persoalan selanjutnya. Nah, pada persoalan ini Anda akan diminta untuk melengkapi kalimat dengan sebuah kata yang telah tersedia. Contoh, seekor kijang mempunyai persamaan paling besar dengan apakah A. kucing, B. bajing, C. anjing, D. kancil, atau E. tikus? Ya benar, jawabannya D. kancil. Silang sekali ya. Coba sekali lagi ya. Contoh soal kedua. Lawan dari harapan adalah A. kesedihan, B. putus asa, C. kesengsaraan, D. kecintaan, atau E. kebencian. Ya benar, jawabannya adalah B. putus asa. Apakah sampai sini sudah paham? Oke. Persoalan ini terdiri dari 20 soal. Waktu yang diberikan terbatas. Bekerjalah dengan cepat dan teliti. Dimulai dari sekarang. Oke, berhenti. Kita ke persoalan selanjutnya. Di persoalan ini Anda akan diminta untuk mencari satu buah kata yang tidak mempunyai persamaan dengan 4 buah kata lainnya. Langsung saja ke contoh soal. Di sini ada 5 buah kata: meja, kursi, burung, lemari, dan ranjang. Nah, kira-kira dari kelima buah kata ini yang tidak memiliki persamaan satu sama lain yang mana? Iya benar, yang C, burung. Kenapa? Karena yang lainnya benda mati atau mungkin furnitur. Sedangkan yang C ini burung, yang mana dia makhluk hidup. Kita langsung ke contoh soal kedua. Di sini ada duduk, berdiri, berbaring, pergi, dan juga berlutut. Kira-kira yang mana yang tidak memiliki persamaan dengan kata yang lainnya? Iya benar, yang D, pergi. Kenapa? Karena duduk, berdiri, berbaring, dan berlutut itu tidak pindah posisi. Sedangkan kalau misalnya pergi, dia pindah posisi, dia bergerak ke tempat yang lain. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Sudah ngerti ya berarti ya? Oke. Persoalan ini terdiri dari 20 buah soal. Waktu yang diberikan terbatas, oleh karena itu bekerjalah dengan cepat dan teliti. Waktu dimulai dari sekarang. Oke. Berhenti. Nah, kita ke persoalan selanjutnya. Sebelumnya perhatikan dulu di sini. Nah, di atas garis ini ada 5 buah gambar pola yang utuh. Ada yang setengah lingkaran, ada yang kotak, ada yang berbentuk bola kerucut, ada yang bentuk segitiga sembarang. Nah, persoalannya adalah yang di bawah garis ini
terdapat potongan-potongan gambar dari pola gambar yang utuh di atasnya. Anda diminta untuk menyatukan potongan-potongan gambar dari pola yang utuh ini. Langsung ke contoh aja ya. Nah, contoh yang pertama ini kan ada kayak gini nih, setengah lingkaran yang tidak beraturan, setengahnya lagi tidak beraturan. Nah, kira-kira yang gambar ini cocok ke pola yang mana? Iya benar, yang kedua. Lalu kalau pola yang ini cocok ke pola yang nomor berapa? Iya benar, pola yang keempat. Terus kalau misalnya yang ini sama ya, pola yang keempat. Lalu yang terakhir ke pola yang mana? Iya benar, pola yang kelima. Sudah ngerti ya? Nah, sampai sini apakah Anda ada pertanyaan? Oke, jika tidak, soal ini terdiri dari 22 soal. Waktu yang digunakan terbatas. Oleh karena itu, bekerjalah dengan cepat dan teliti. Waktu mengerjakan dimulai dari sekarang. Berhenti. Oke. Kita ke persoalan yang terakhir ya. Nah, sebelumnya saya ingin meminta perhatian ke sini dulu. Jadi persoalan terakhir ini Anda akan diminta untuk menyatakan apakah gambar-gambar ini, dua buah gambar ini merupakan gambar yang sama atau tidak, atau berbeda. Nah, jika sama, tolong beri tanda atau gambar lingkaran, dan jika berbeda tolong beri tanda silang pada nomor yang tersedia. Contoh aja, yang nomor A, gambar yang ini, persegi yang ini polanya mirip gak sih sama ini? Ini gambar dari perseginya atau sama dari polanya, dari garis-garisnya? Enggak ya, enggak mirip ya. Berarti kasih tanda silang. Lalu yang ini, yang B, ini ada segitiga, dua buah segitiga. Nah, dua buah segitiga ini mirip gak sih? Atau merupakan gambar yang sama gak sih? Iya benar, merupakan gambar yang sama. Jadi diberi tanda lingkaran atau bulat. Ini walaupun beda arah, tapi ini gambar yang sama ya. Lalu yang C, ini persegi panjang yang ini mirip gak sih sama yang ini? Atau sama gak sih? Iya benar, sama, maka diberi lambang lingkaran. Ini walaupun yang ini gak diwarnain, ini diwarnain, tapi ini gambar yang sama, cuman beda warna doang. Kan kalau yang A ini kan beda nih ya, garisnya yang di sini sama yang di sini. Ini gak ada garisnya, yang ini ada garisnya. Tuh. Terus ini sama karena ini cuma nyermin doang. Ini sama karena ya ini bentuknya sama, cuman warnanya aja yang atau pola. Iya, warnanya aja yang berbeda. Apakah sampai sini Anda sudah mengerti? Nah, bila sudah, tolong dikerjakan. Persoalan ini terdiri dari 80 buah soal dan waktu yang diberikan terbatas. Bekerjalah dengan cepat dan teliti, dimulai dari sekarang. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada tes yang terakhir dari 3 buah rangkaian tes kita hari ini. Oke. Semuanya sudah mendapat lembar jawaban dan juga buku soal yang saya bagikan. Bagi yang sudah menerima lembar jawaban, bisa langsung ditulis namanya dan juga keterangan-keterangan lain mengenai diri Anda di bagian atas pada lembar jawaban tersebut. Oke. Sudah semua mengisi identitas? Sudah, kalau misalnya udah semua, ya, saya sudah semua di bawah ini. Jadi di bawah ini akan saudara temui daftar dari berbagai macam pekerjaan. Nah, berbagai macam pekerjaan ini terdiri dari berbagai macam kelompok. Nah, kelompok ini terdiri dari 12 macam pekerjaan. Nah, setiap pekerjaan ini
diharuskan untuk memiliki keahlian khusus atau pendidikan tertentu. Oke. Apakah saudara mengerti? Oke. Mungkin bisa langsung dibaca pada lembar pertama di situ. Ada penjelasannya, dimana anda tidak usah khawatir tentang apakah Anda harus mumpuni atau Anda harus memiliki keahlian sebelumnya untuk mengambil pekerjaan tersebut atau enggak, atau harus dilatih terlebih dahulu. Bisa dibaca pada lembar soal di buku soal yang pertama, bukan soalnya ya, itu masih instruksinya. Oke, jika sudah dibaca, kita contoh aja. Jadi kan kalau itu kan daftar pekerjaan, tapi di sini saya memberi contoh daftar nama buah. Daftar nama buah di sini ada jeruk, mangga, nanas, dan juga rambutan. Nah, di sini di contoh ini Anda diminta untuk mengurutkan mana buah yang paling Anda sukai atau sampai ke buah yang paling Anda tidak sukai. Langsung aja. Nah, di antara 4 buah ini, mana menurut Anda buah yang paling Anda sukain? Mangga. Terus ya, berarti tulis angka 1 di belakang kata mangga. Lalu yang selanjutnya, yang kedua yang Anda sukain yang mana? Nanas. Oke, terus angka 2 ya. Terus buah selanjutnya yang mana? Jeruk. Yaudah. Berarti yang terakhir rambutan. Yang nomor 4 rambutan. Oke, sampai sini sudah paham? Begini cara mengurutkannya. Nah, sekarang Anda akan diminta untuk mengerjakan dan melengkapi formulir tersebut sesuai dengan instruksi yang saya berikan tadi. Nah, jika Anda menemukan beberapa buah pekerjaan yang belum Anda tahu atau tidak pernah Anda kenal sebelumnya, Anda dapat melihatnya di bagian akhir formulir ini. Lalu jika ada kesalahan, bagaimana? Jika saudara ingin, misalnya nih, saya nggak mau mangga pertama, tapi saya maunya mangga kedua, terus nanas jadi pertama. Jadi Anda tinggal mencoret aja, mencoret silang yang angka ini, terus habis itu langsung diganti ke angka yang benarnya. Itu. Jadi untuk mempersingkat waktu aja sih sebenarnya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, jika nggak ada, bisa dikerjakan mulai sekarang. Yang mengerjakannya santai saja, tidak seperti sebelumnya yang diwaktuin. Oke. Nanti kalau misalnya sudah selesai, bisa lembar jawabannya bisa ditaruh diselipin ke buku soal, lalu tinggalkan saja di meja, nanti biar saya yang mengambilnya sendiri. Oke, sudah paham? Oke. Bisa dimulai mengerjakan dari sekarang.